apa kabar Sobat Damai? BNPT Update kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi menarik dan terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya, Indira Dewi. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar tandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara BNPT dan BKN pada 25 Juli 2022. Dalam kesempatan tersebut, Boy Rafli Amar sampaikan pentingnya kerjasama ini dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Kerjasama dengan berbagai pihak termasuk lembaga pemerintah non-kementerian penting untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan sinergisitas pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia. Ini merupakan implementasi dari konsep pentahelix dalam penanggulangan terorisme yang digagas oleh BNPT. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara di Cililitan, Jakarta Timur. Kedatangan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar beserta jajaran di kantor BKN Jakarta Timur disambut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana beserta jajaran. Kepala BNPT hadir didampingi oleh pejabat tinggi Madya serta pejabat tinggi Pratama BNPT pada 25 Juli 2022. Mantan Kadif Humas Polri tersebut mengatakan bahwa nota kesepahaman ini merupakan upaya BNPT untuk bersinergi dalam menangkal paham radikal terorisme, khususnya pada aparatur negara. Kalau kami tentunya memang fokus yang mengarah kepada terorisme, karena ini adalah kejahatan extraordinary yang berbahaya. Tetapi kami sangat setuju radikal di kalangan ASN dengan masyarakat umum pasti lebih berat di kalangan ASN. Jadi dengan MOU kita, Pak Bima, kita siap bersinergi untuk merumuskan indikator-indikator ini, Pak, secara lebih detail lagi. Karena ASN adalah istilahnya aparatur negara yang sangat ditunggu, ditagih kesetiaannya kepada negara. Sejalan dengan Kepala BNPT, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana berharap MOU ini dapat menjadi langkah preventif BKN dalam menanggulangi paham radikalisme di lingkungannya. Saya kira momen penandatanganan MOU dan PKS antara BKN dan BNPT ini bisa kita jadikan titik awal dari bagaimana kami bersama-sama dengan BNPT bisa melakukan pembinaan yang lebih intensif, terutama dari sisi preventionnya kepada teman-teman ASN, sehingga mereka betul-betul bisa menjiwai Korsa sebagai aparatur sipil negara yang tunduk tegak lurus kepada pemerintahan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pertukaran data dan informasi, penyelenggaraan dan pengembangan asesmen kompetensi sosiokultural, pengawasan dan pengendalian terhadap aparatur sipil negara, peningkatan kapasitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana, serta koordinasi dan kerjasama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan undang-undang. Selain penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama, Kepala BNPT juga melakukan dialog kebangsaan yang diikuti oleh pegawai di lingkungan BKN dari Sabang sampai Merauke secara virtual. Kepala BNPT memiliki harapan positif dengan dilakukannya kerjasama ini. Hal ini tak lepas dari posisi ASN sebagai leading sector dalam pembangunan nasional yang kelak akan menduduki posisi strategis instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meluncurkan kawasan terpadu Nusantara di Desa Bansari, Temanggung, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, dirinya sampaikan harapannya agar mitra deradikalisasi dapat belajar dari masyarakat Desa Bansari untuk menjadi petani yang andal. Sebagai bentuk keseriusan dalam menanggulangi terorisme, BNPT menerapkan konsep kerjasama multipihak atau pentahelix yang meliputi pemerintah, pelaku usaha,
media, masyarakat, serta akademisi. Sebagai implementasi dari konsep tersebut, BNPT luncurkan kawasan terpadu Nusantara di Temanggung, Jawa Tengah. Pembangunan KTN di Temanggung merupakan kerjasama antara BNPT dengan Kementerian Pertanian RI, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Temanggung, Perum Perhutani, serta lembaga masyarakat, desa hutan, dan koperasi. Dalam kegiatan yang diadakan pada 27 Juli 2022 tersebut, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar hadir didampingi oleh pejabat tinggi media serta pejabat tinggi Pratama BNPT. Turut hadir dalam acara ini yakni Wakil Menteri Pertanian RI Harvik Hasnul Kolbi, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto, jajaran Forkompimda Provinsi Jawa Tengah, serta Forkopimda Kabupaten Temanggung. Kegiatan ini diawali dengan peresmian gapura KTN yang ditandai dengan penguntingan pita. Kemudian, Boy Rafli Amar lakukan penanaman pohon kopi secara simbolis di lokasi KTN Bansari. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan bahwa Desa Bansari Kabupaten Temanggung menjadi lokasi pilihan atas dasar mengedepankan 3 konsep, yakni edukasi, ekonomi, dan pariwisata. Ini karena memang di sini adalah kawasan kebun kopi yang telah maju dan memiliki nama, maka kita sesuaikan. Kita berharap mitra kami, mitra BNPT, mitra deradikalisasi akan menjadi petani kopi yang hebat, tangguh, sebagaimana sama-sama yang telah kita lihat di lingkungan masyarakat Desa Bansari. Wakil Menteri Pertanian RI Harvik Hasnul Kolbi mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mendukung dan berkolaborasi dengan BNPT dari hulu hingga hilir. Kementan mendukung sampai ke hilirisasi. Produk jadi seperti apa, industrinya dengan kementerian yang lain, dengan pihak swasta yang lain, kita coba sinergikan. Senada dengan Wakil Menteri Pertanian, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Bambang Supriyanto mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen untuk bersinergi dalam program kerja antar kementerian lembaga, khususnya BNPT. Kementerian KLHK akan terus berkomitmen untuk mendukung kerja-kerja terintegrasi antar kementerian dan lembaga, khususnya dengan BNPT, tidak lain untuk tujuan untuk mewujudkan hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Kawasan terpadu Nusantara merupakan upaya BNPT dalam penanggulangan terorisme dengan pendekatan lunak berbasis kesejahteraan. KTN turut diharapkan dapat membantu proses reintegrasi sosial mitra deradikalisasi. Di samping itu, KTN seluas 10 hektar di kaki Gunung Sindoro ini juga ditujukan untuk meningkatkan produksi kopi Temanggung. Diproyeksikan 10.000 pohon kopi Arabica Sigarar Utang akan siap panen pada 2023 mendatang. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar ajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas keindonesiaan guna cegah penyebaran radikalisme dan terorisme. Hal ini disampaikannya dalam seminar wawasan kebangsaan di kantor BRI Jakarta Pusat. Dalam rangka penguatan ketahanan nasional dari berbagai ancaman, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar menghadiri seminar wawasan kebangsaan di kantor BRI Jakarta Pusat. Bertajuk sosialisasi wawasan kebangsaan dan anti-radikalisme di lingkungan kerja. Acara tersebut dihadiri oleh Direktur Human Capital Bank Rakyat Indonesia, Agus Minardono, serta karyawan BRI baik secara luring maupun daring. Dalam acaranya yang berlangsung pada 28 Juli tersebut, Kepala BNPT ajak masyarakat untuk meningkatkan kualitas keindonesiaan guna membendung penyebaran radikalisme dan terorisme. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menghargai kemajemukan Indonesia serta menjunjung nilai luhur bangsa. Dirinya juga utarakan harapannya agar masyarakat Indonesia dapat mengamalkan nilai Pancasila sebagai dasar negara, sehingga warga Indonesia tidak mudah terpapar paham yang memecah belah bangsa. Menanggapi sambutan Boy Rafli Amar, Agus Winardono sampaikan apresiasinya atas langkah BNPT sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme. Ia juga menilai bahwa sosialisasi kebangsaan penting untuk dilakukan
terutama bagi BRI yang kini memiliki 200.000 karyawan yang didominasi oleh generasi milenial. Agus Winardono juga sampaikan intensinya untuk dapat berdiskusi lebih lanjut dengan BNPT, mengingat eratnya kaitan antara stabilitas keamanan dan ekonomi demi mendukung pembangunan nasional. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar rapat analisa perkembangan terorisme di Yogyakarta pada 28 hingga 30 Juli 2022. Pertemuan ini membahas perkembangan ancaman terorisme baik di tingkat nasional maupun internasional pada paruh pertama tahun 2022. Sebagai leading sektor dalam penanggulangan terorisme di Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menggelar rapat analisa perkembangan terorisme internasional di Yogyakarta. Rapat yang digelar oleh Direktorat Kerjasama Bilateral ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi dalam menanggulangi bahaya terorisme serta membahas isu terorisme terkini. Rapat yang diselenggarakan pada 28 hingga 30 Juli ini dihadiri oleh Direktur Kerjasama Bilateral BNPT Brigjen Pol Kris Erlangga dan Direktur Perangkat Hukum Internasional BNPT Laksma TNI Joko Sulistianto. Rapat ini turut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian lembaga, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, TNI Polri, dan Badan Intelijen Negara. Direktur Kerjasama Bilateral BNPT, Brigjen Pol Kris Erlangga, mengawali pertemuan dengan memberikan paparan mengenai ancaman terorisme di tingkat internasional yang terjadi pada paruh pertama tahun 2022. Selain itu, pertemuan ini juga membahas ancaman terorisme di tingkat nasional serta perkembangan pendanaan terorisme secara global. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di BNPT TV. Dan jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.